Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal menggunakan metode forward chaining. Sebelumnya, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Haikal Fauzan Abdillah, yang bertugas membuat PPT 1 dan 2, lalu membuat video presentasi PPT dan video aplikasi sistem pakar, lalu membuat program sistem pakar, lalu membuat poster, presentasi offline, dan membuat laporan. Lalu ada teman saya, Abu Bakar Siddiq, dia bertugas membuat gambaran flowchart, lalu mencari gambar untuk aplikasi sistem pakar, lalu presentasi offline. Sebelum mendemokan aplikasi sistem pakarnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu metode forward chaining. Metode forward chaining adalah teknik inferensi yang digunakan dalam sistem berbasis aturan, yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang diketahui. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis data atau data-driven approach, karena memulai proses dari kumpulan fakta yang ada dan bergerak maju untuk mencari kesimpulan. Kaidah produksi metode forward chaining. Kaidah produksi dalam metode forward chaining adalah aturan yang terdiri dari if, jika, dan then, maka, untuk menyatakan hubungan sebab akibat atau kondisi aksi dalam proses inferensi. Dalam konteks sistem berbasis aturan, kaidah ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data awal atau fakta hingga mencapai kesimpulan. Struktur kaidah produksi yang pertama, premis atau kondisi, merupakan bagian yang dimulai dengan if, berisi syarat atau kondisi tertentu. Yang kedua, konklusi atau aksi, merupakan bagian yang dimulai dengan then, berisi hasil atau aksi yang diambil jika kondisi terpenuhi. Contoh kaidah produksi: if tanaman layu, and daun menguning, then penyakit adalah kekurangan air. Proses forward chaining. Yang pertama, inisialisasi fakta awal, mulai dari sekumpul fakta awal yang diketahui. Yang kedua, evaluasi aturan. Sistem mengevaluasi semua kaidah produksi yang tersedia. Yang kedua, jika premis kondisi dari suatu aturan sesuai dengan fakta, maka aturan tersebut ditembakkan atau fired. Yang ketiga, penambahan fakta baru. Hasil dari aturan yang ditembakkan ditambahkan ke dalam basis fakta. Yang keempat, pengulangan. Proses terus berulang hingga tidak ada aturan yang dapat ditembakkan lagi atau hingga kesimpulan tercapai. Contoh implementasi kaidah produksi: if sering buang air kecil di malam hari dan gejala adalah nocturia. If pembekakan di kaki atau wajah dan gejala adalah edema. If rasa lelah yang berlebihan dan gejala adalah kelelahan kronis. Lalu if gejala adalah nocturia and gejala adalah edema dan penyakit adalah gagal ginjal kronis. Lalu if gejala adalah kelelahan kronis and gejala adalah edema dan penyakit adalah sindrom nefrotik. Fakta awal yang pertama, sering buang air kecil di malam hari. Yang kedua, pembekakan di kaki atau wajah. Proses forward chaining-nya, yang pertama, langkah 1, inisialisasi fakta awal. Fakta awal, sering buang air kecil di malam hari, pembekakan di kaki atau wajah. Langkah kedua, evaluasi aturan. Aturan 1, sering buang air kecil di malam hari, lalu gejala adalah nocturia. Aturan 2, pembekakan di kaki atau wajah, lalu gejala adalah edema. Langkah 3, penambahan fakta baru. Fakta baru, gejala adalah nocturia, gejala adalah edema. Langkah 4, evaluasi aturan dengan fakta baru. Aturan 4, gejala adalah nocturia plus gejala adalah edema. Lalu penyakit adalah gagal ginjal kronis. Langkah 5, kesimpulan. Penyakit adalah gagal ginjal kronis. Kesimpulan akhir, berdasarkan fakta dan aturan yang tersedia, diagnosis yang dihasilkan adalah gagal ginjal kronis. Lalu ini adalah gambaran flowchart program sistem pakarnya. Dimulai dari lalu ada tampilan pertanyaan gejala, menjawab pertanyaan, lalu ada jika gejala sesuai dengan rule, maka akan menampilkan hasil diagnosa, lalu selesai.
tabel gejalanya di sini ada 27 gejala. Lalu tabel penyakit di sini ada 6 penyakit, yaitu gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, batu ginjal, infeksi ginjal, kanker ginjal, gagal ginjal. Lalu di sini ada tabel relasi. Tabel relasi ini untuk menentukan hasil penyakit apa dari gejala-gejala tersebut. Lalu di sini ada tabel solusi. Tabel solusinya ada 25 untuk menentukan penyakit apa dan solusinya. Lanjut, di sini ada database dari sistem pakar diagnosa penyakit ginjal. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Di sini ada database gejala, penyakit, relasi, solusi, dan user. Langsung saja kita demokan aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi sistem diagnosa penyakit ginjal. Di sini ada login, register, ada ready untuk menghasilkan. Di sini ada login, register, dan di sini ada mulai untuk mengetahui penyakit apa yang sini ada login, lalu ada register, sini ada ready untuk mengetahui penyakit apa yang kita diagnosa dari gejala-gejala tersebut. Tanpa kita login sebagai admin terlebih dahulu untuk melihat dashboardnya. Sini ada data pasien yang sudah ke register. Ini ada data pakar dokternya. Ini ada data penyakit. Data penyakitnya ada 6. Lalu ada data gejala. Data gejalanya ada 27. Lalu ada data solusi. Data solusinya berjumlah 24, 25. Pertama-tama kita register dulu sebagai pasien. Berhasil, register berhasil. Kalau kita login sebagai Haikal, sebagai pasien, login. Sini pertanyaan-pertanyaan gejala-gejala yang kita alami. Pertama, apakah Anda mengalami nyeri pinggang? Tidak. Kencing sakit? Tidak. Mengalami demam? Ya. Apakah Anda mengalami kencing sedikit? Tidak. Apakah Anda mengalami kencing merah? Tidak. Sering ingin? Tidak. Hilang nafsu makan? Iya. Lelah? Iya. Otot kedutan kejang? Iya. Apakah Anda mengalami bengkak pada area kaki? Tidak. Gatal? Tidak. Nyeri pada saat buang air kecil? Tidak.
Membuang tidak. Mual dan muntah ya. Sering buang air kecil ya. Mulai nyeri punggung, pinggul atau pangkal paha ya. Apakah Anda mengalami nyeri pada perut? Tidak. Nanah atau darah pada urin? Tidak. Apakah Anda mengalami merasa nyeri pada sisi yang tidak hilang? Tidak. Darah dalam urin, tekanan darah tinggi? Tidak. Darah dalam air kencing? Tidak. Rasa lemah serta sulit tidur ya. Mengalami sakit kepala? Sini adalah hasil dari gejala-gejala tersebut. Ini ada gagal ginjal akut 16%, gagal ginjal kronis 66%, batu ginjal 40%, infeksi ginjal 50%, kanker ginjal 0%, gagal ginjal 20%. Lalu di sini ada solusinya. Solusi penyakit Anda adalah menjalani cuci darah, transplantasi ginjal, menjalankan diet khusus yaitu dengan mengurangi konsumsi garam, serta membatasi asupan protein, dan berkonsultasi dan senantiasa mengamati kondisi kesehatan dan memeriksa diri ke dokter secara teratur. Lalu kita coba cek ulang. Nah, tidak ini semua. Ini tampilan jika kita tidak mengalami apa-apa. Ginjal 0% semua. Solusinya juga untuk menjaga kesehatan ginjal, ditunjuk pada kemasan obat, tipe dokter, dan lain-lain. Kesimpulan akhir, aplikasi sistem pakar dengan metode forward chaining merupakan inovasi teknologi yang berpotensi besar untuk mendukung proses diagnosa penyakit ginjal. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat diintegrasikan dengan antarmuka pengguna yang ramah, basis data yang kuat, dan dukungan pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis, sehingga bermanfaat dalam sektor pelayanan kesehatan. Cukup sekian presentasi yang saya dapat lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.